Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 7 kelas B akan mempresentasikan hasil analisis teks berita yang kami peroleh dari Koran Nasional Jawa Pos. Sebelum menuju analisis yang telah kami lakukan, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami terdiri dari Atmoko dan Dawi Jati dengan NIM akhir 2, lalu ada Desi Putri Anggraini dengan NIM akhir 22, dan anggota terakhir ada saya sendiri, Serlina Misyari Destia Putri dengan NIM akhir 74. Untuk topik pembahasannya sendiri, kami menganalisis 3 topik bahasan, yakni gatra, frasa, dan klausa. Pengertian gatra. Gatra merupakan sebuah bagian kalimat yang berupa kata atau kelompok kata yang menduduki satu fungsi sintaksis, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Lalu untuk frasa, merupakan gabungan 2 kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsinya, di mana fungsi tersebut merupakan jabatan berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, hingga keterangan. Frasa berdasarkan unsur pembentuknya dibagi menjadi 2, yakni frasa endosentris dan frasa eksosentris. Kemudian berdasarkan unsur-unsur pusatnya atau kelasnya, untuk frasa sendiri dibagi menjadi frasa nominal, frasa verbal, frasa numeralia, frasa konjungsional, frasa preposisional, dan frasa adjektiva. Pengertian klausa menurut Grida Laksana, klausa merupakan satuan gramatikal berupa gabungan kata yang minimal terdiri dari subjek dan predikat serta memiliki potensi untuk menjadi kalimat, di mana sependek apapun kalimat tersebut selama memiliki subjek dan predikat maka dapat dianggap sebagai klausa. Berikut adalah kalimat berita yang kami analisis. Terdapat 2 kalimat berita yang kami kutip dari Koran Nasional Jawa Pos. Untuk hasil analisis yang pertama ada gatra yang akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk Jati, saya persilahkan. Hasil analisisnya gatra. Pada kalimat 1, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku sedang menganalisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Dedi Mardansyah. Nah, di sini analisis gatranya adalah subjek, predikat, dan objek. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi subjek, mengaku sedang menganalisis menjadi predikat, dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Dedi Mardansyah adalah objek. Selanjutnya pada kalimat 2, kami sekaligus mengapresiasi masyarakat yang telah mendorong isu ini menjadi isu publik. Pola gatra pada kalimat ini adalah subjek, predikat, objek, kemudian dilanjutkan dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kami sebagai subjek sekaligus mengapresiasi sebagai predikat, masyarakat yang telah mendorong isu ini menjadi publik adalah objek. Kemudian dalam kata masyarakat yang telah mendorong isu ini menjadi publik, masyarakat menjadi subjek, yang telah mendorong menjadi predikat, isu ini menjadi objek, dan menjadi isu publik itu menjadi keterangan tempat. Baik, analisis yang kedua ada frasa.
pada analisis kalimat pertama yang berbunyi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku sedang menganalisis laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat BPJN Kalbar Dedi Madrasyah yang dimana berdasarkan unsur pembentuknya merupakan frasa endosentris apositif. Kemudian untuk berdasarkan unsur kelasnya, kalimat pertama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi pada kalimat pertama merupakan frasa nominal. Lalu untuk analisis yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku sedang menganalisis laporan harta kekayaan penyelenggara LKHPN. Kata mengaku di sini mengacu pada frasa verbal. Kemudian analisis yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sedang menganalisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Kata sedang menganalisis di sini masuk ke dalam frasa verbal. Analisis yang selanjutnya ada kalimat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku sedang menganalisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Kata penyelenggara di sini masuk ke dalam kategori frasa verbal. Analisis kalimat satu yang terakhir, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat BPJN Kalbar Dedi Madrasyah masuk ke dalam frasa nominal atau frasa benda. Analisis yang selanjutnya pada kalimat 2 yang berbunyi, kami sekaligus mengapresiasi masyarakat yang telah mendorong isu ini menjadi isu publik. Berdasarkan unsur pembentuknya, frasa ini masuk ke dalam frasa endosentris apositif. Kemudian berdasarkan unsur kelasnya, untuk yang pertama, kami sekaligus mengapresiasi masyarakat. Kata kami di sini masuk ke dalam frasa nominal. Kami sekaligus mengapresiasi masyarakat. Kata mengapresiasi pada kalimat ini masuk ke dalam frasa verbal atau kata kerja. Masyarakat yang telah mendorong isu ini menjadi isu publik. Kata masyarakat masuk ke dalam frasa nominal. Masyarakat yang telah mendorong isu ini menjadi isu publik, kata yang di sini masuk ke dalam frasa konjungsional karena termasuk kata konjungsi atau kata penghubung. Selanjutnya ada masyarakat yang telah mendorong isu ini menjadi isu publik. Kata mendorong di sini masuk ke dalam frasa verbal atau frasa kata kerja. Masyarakat yang telah mendorong isu ini menjadi isu publik, kata ini masuk ke dalam frasa konjungsional. Selanjutnya ada klausa yang akan dibacakan oleh rekan saya, Desi. Kepada Desi, saya persilahkan. Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku sedang menganalisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat BPJN Kalbar Dedi Madrasyah. Analisis klausanya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai subjek mengaku sedang menganalisis sebagai predikat laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat BPJN Kalbar Dedi Madrasyah sebagai objek. Kalimat tersebut meskipun panjang dan kompleks hanya memiliki satu klausa utama. Ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut secara struktural sederhana meskipun secara isi cukup informatif.
Jadi pola klausanya yaitu SPO. Satu klausa dalam satu kalimat. Kalimat 2, kami sekaligus mengapresiasi masyarakat yang telah mendorong isu ini menjadi isu publik. Analisis klausa yang pertama yaitu kami sebagai subjek sekaligus mengapresiasi sebagai predikat masyarakat yang telah mendorong isu ini menjadi isu publik sebagai objek. Yang kedua, masyarakat sebagai subjek yang telah mendorong sebagai predikat isu ini sebagai objek menjadi isu publik sebagai keterangan tempat. Klausa pertama menyatakan tindakan utama yaitu kami mengapresiasi masyarakat, dan klausa kedua memberikan informasi tambahan mengenai masyarakat yang diapresiasi, yaitu yang telah mendorong isu ini menjadi isu publik. Klausa ini bergantung pada klausa utama dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang utuh. Jadi pola klausanya yaitu SPO dan SPOK yang terdiri dari dua klausa dalam satu kalimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah presentasi dari kelompok 7B. Kami menyadari adanya banyak kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan dalam presentasi ini. Oleh sebab itu, kami terbuka akan saran dan kritikan dari rekan-rekan sekalian yang akan kami gunakan sebagai bahan evaluasi supaya menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.